Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini jumpa lagi dalam rangka edukasi dan membongkar tentang penegakan hukum oleh oknum-oknum yang selama ini telah menyelewengkan ketentuan. Saudara sekalian, saya hadir hari ini mungkin lebih tajam dan lebih menjurus kepada proses penyelidikan dan penyidikan. Saudara sekalian, saya tidak bosan-bosannya untuk memberi kita yang namanya edukasi. Nah, hari ini saya akan memberikan edukasi yang paling berharga. Seperti kita tahu bahwa selama ini kita selalu diperhadapkan dengan namanya kriminalisasi, dan kecurangan dalam dunia hukum kita. Video ini saya tujukan kepada kita semua, kepada masyarakat Indonesia yang merindukan keadilan, kepada pemerhati hukum yang selama ini hanya bisa bersuara tapi tidak mampu berbuat sesuatu, kepada rekan-rekan saya sejawat, seperjuangan yang selama ini senantiasa dihantui oleh kriminalisasi. Boleh juga kepada masyarakat yang sebelumnya trauma, ada tetangganya yang punya peristiwa hukum kemudian ditangani secara serampangan, mestinya dia adalah korban, tapi faktanya dia justru menjadi dibalik pelaku. Inilah kesemrawutan dalam dunia hukum kita. Saudara, hari ini saya hadir. Saya ingin memberikan edukasi dan membongkar kebobrokan penegakan hukum yang dilakukan oleh oknum, oknum-oknum terutama dari penyidikan. Pada ayat 2-nya, bab 1 ayat 1, bab 1 pasal 1 ayat 3, negara kita berdasarkan negara hukum. Sedangkan berdasarkan ayat 2 mengatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Hari-hari ini kita melihat di sana sini banyak sekali ketidakberesan. Saya tidak perlu menyebut yang tidak pernah saya tahu. Saya akan menyebutkan sesuai dengan yang saya tahu. Pertama-tama, saudara, saya adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang juga berprofesi sebagai advokat. Saya juga adalah orang yang pernah menjadi korban atau orang yang pernah menjadi terdakwa, didakwa melanggar Undang-Undang Sisiknas dengan tuduhan 10 tahun penjara, denda 1 miliar tanpa dasar. Inilah hukum kita. Pada saat itu saya masih setengah melawan, tapi alhamdulillah saya bebas murni. Sekarang saya ingin membagi pengalaman ini. Saya yakin saudara-saudara tidak akan pernah mendapatkan di bangku kuliah atau di kantor manapun. Karena itu, saudara yang mengikuti acara ini adalah orang-orang yang paling beruntung. Kenapa saya bilang begitu? Karena Anda hanya bisa mendapatkan pengetahuan ini dari saya. Saya pengacara Guntur Laremba, yang kebetulan juga aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, alias yang sudah berpengalaman menjadi terdakwa. Jadi pengacara yang hebat kalau belum pernah jadi terdakwa dan lolos dari dakwaan itu, Anda belum lulus bagi saya. Karena apa?
para senior kita yang namanya Adan Buyang Stion, kemudian yang lain-lain, banyak rata-rata harus sudah pernah jadi terdakwa. Nah, alhamdulillah, saya menjadi terdakwa yang tidak, artinya yang lolos, bebas murni, karena saya bisa bertarung. Karena itulah, saya kepengen supaya masyarakat seluruh Indonesia tahu betapa rusaknya hukum di negeri ini akibat ulah orang-orang yang dungu. Jadi orang yang pernah memproses perkara saya sebut dungu. Kenapa? Karena mereka tidak berdasarkan hukum. Ya, hari ini saya akan bongkar. Ya, saya akan bongkar kebobrokan mereka. Di mana undang-undang memberikan kewenangan pada mereka, tetapi disalahgunakan. Saya selaku Ketua Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran menyuarakan dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini di Surabaya. Hari ini sebagai selingan saja dulu, hari-hari ini kita menyaksikan bahwa pemerintah baru sadar kalau masalah corona ini sudah banyak disalahgunakan. Tetapi saya 3-4 bulan yang lalu, ya sekitar 3-4 bulan yang lalu sudah pernah meramaikan yang namanya kejahatan pada pasien yang di-COVID-kan padahal mereka orang sehat. Namun saat itu sepertinya angin lalu. Namun alhamdulillah pasien-pasien yang saya perjuangkan mereka lolos. Karena apa, saudara? Karena saya bicara fakta dan saya ungkap, tidak ada sensor. Bahkan pada saat itu direktur rumah sakit sempat ingin mengkriminalisasi, melaporkan, tapi tidak, justru laporannya ke Bapak Presiden. Jadi sekali lagi saudaraku, kalau kita bicara masalah hukum, itu adalah hak. Hak. Hukum yang adil, kedudukan yang sama, ya di muka hukum, itu adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Nah, saudara sekalian, saatnya masyarakat mengerti kecurangan yang selama ini sering diselewengkan dan dipertontonkan oleh aparat penegak hukum, utamanya penyidik. Saya sayangkan, karena kenapa? Atasan penyidik yang harusnya mengawasi justru tidak melakukan pengawasan. Bisa jadi karena mereka juga dapat setoran, atau bisa jadi karena mereka tidak mengerti. Padahal negara membayar mereka menggunakan uang rakyat. Nah, dalam kesempatan ini semoga saudara sekalian bisa mendapatkan edukasi yang berharga ini. Ya, kalau saudara diperiksa penyidik atau dipanggil penyidik, saudara sudah harus berani menanyakan, ya, tentang undang-undang dan perkap berikut yang akan saya sampaikan, sehingga tidak dibohongi, ya, oleh pemilik kewenangan menghukum. Karena penyidik itu kewenangannya menghukum, ya, menghukum maksudnya melakukan upaya paksa. Saudara sekalian, Indonesia sebagai negara hukum, ya, Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas dikatakan pada bab 1 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Jadi segala-galanya diatur berdasarkan undang-undang, itu namanya hukum. Saudara sekalian, pasal 45, jadi mengingat Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 tentang kedudukan yang sama di muka umum. Ya, di kedudukan hukum setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, persamaan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 adalah kebebasan berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan maupun tulisan. Itu dijamin undang-undang. Sehingga ketika ada namanya Undang-Undang ITE yang tidak berkesesuaian dengan kontennya, kemudian Anda diproses, Anda bisa minta bantuan kepada
saya, kepada kami untuk hadir membantu. Pasal 28A. Setiap warga negara Indonesia berhak mempertahankan harkat, martabat, dan derajatnya. Jadi saudara nggak boleh ragu-ragu, harus berani mengatakan tidak, jangan mau, tolak. Ya. Jadi dasar yang kita harus pakai adalah Undang-Undang Dasar 45, Pasal 27, 28, kemudian 28A sampai 28J. Lalu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di sana sudah jelas masyarakat Indonesia ya punya hak asasi. Dan itu dimuat dalam Perkap. Kemudian Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di mana di sana tidak seorang pun yang boleh dihukum tanpa dia melakukan kesalahan. Itu diperjelas. Dan hakim yang memimpin persidangan haruslah orang-orang yang punya integritas, tidak punya kepentingan. Saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, rekan sejawatku, para penggiat hukum maupun aktivis dimanapun berada. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini saya menyampaikan edukasi dan saya juga menyoroti tentang kinerja daripada aparat penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum dengan benar. Saudara, saya berbicara ini karena memperhatikan tahun 1981 tentang KUHP. KUHP itu pada KUHP pada bab 1 tentu menerangkan tentang ketentuan umum. Sedangkan pada bab 2 menerangkan ruang lingkup berlakunya undang-undang adalah diatur berdasarkan KUHP. Jadi sekali lagi KUHP itu mengatur tentang penggunaan undang-undang. Jadi tidak ada ceritanya kamu melanggar undang-undang tiba-tiba dihukum tanpa melalui jalur KUHP. Karena itu saya minta kepada saudara sekalian, belajarlah KUHP. Karena KUHP itu penting, maha penting. Baik masyarakat, mahasiswa, yang namanya sekarang ini banyak profesor. Saya jujur aja, saya kritisi para profesor hukum yang selama ini terlalu banyak bicara di media, tapi mereka aslinya nggak pernah mengerti substansi yang menjadi permasalahan kita. Saya sebagai pelaku dan sekaligus pernah jadi korban, saya katakan bahwa substansi persoalan kita ada pada penerapan KUHP yang tidak dikontrol. Jadi penyidik suka-suka, ya. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang mengingat Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lalu Perkaba Nomor 3 tahun 2014, Perkap Nomor 8 tahun 2009, Perkap Nomor 6 tahun 2019. Bila proses hukum ini tidak berkesesuaian dengan rujukan di atas, maka dipastikan akan terjadi pelanggaran hak kepada yang diperiksa. Karena itu saudaraku, sebangsa dan setanah air, saya pesan kepada Anda semuanya, mari perhatikan acara ini. Saya akan memberikan Anda yang namanya edukasi yang tidak mungkin Anda dapatkan di bangku kuliah ataupun di tempat mana. Saya menyaksikan banyak teman-teman pengacara yang kadang-kadang tersendat-sendat karena dia tidak memahami betul. Nah, mungkin saudaraku semua, ketahuilah saya akan ulas apa itu yang dibilang KUHP. KUHP pada bab 2 itu menerangkan bahwa ruang lingkup berlakunya undang-undang diatur sesuai KUHP.
Artinya, apakah itu undang-undang ketenagakerjaan, pokoknya yang semuanya bermula kepada peradilan, ya, semuanya pasti KUHP yang atur. Nah, bab 3, peradilan umum mengikuti tata cara yang diatur sesuai KUHP, bukan suka-suka. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan bab 2, bab 2 tentang ruang lingkup berlakunya undang-undang ada di KUHP, maka Anda tidak perlu mahir terhadap ilmu yang lainnya. Cukup Anda ahli dalam KUHP. Kemudian bab 3 tentang peradilan umum mengikuti tata cara. Nah, ini. Jadi sekali lagi saudara, kalau Anda diproses penyidik, itu muaranya adalah ke peradilan. Ketika ada yang nggak benar, ada yang nggak beres, Anda harus tolak. Tolak, lawan. Katakan, saya tidak mau. Kalau Anda memaksa, silakan tembak di tempat. Jadi sekali lagi saudaraku, ini penting untuk diperhatikan. Kemudian bab 4. Tadi bab 3 tentang peradilan umum mengikuti tata cara yang diatur sesuai KUHP, bukan suka-sukanya penyidik. Selama ini penyidik banyak menyimpang, ya. Masyarakat yang tidak bersalah tidak dihukum. Masyarakat yang tidak bersalah kadang-kadang mereka justru dihukum. Justru orang yang bersalah kalau sudah ada kepentingan penyidik dicari-carikan supaya orangnya tidak diproses. Jadi sekali lagi saya meminta melalui mimbar ini supaya Bapak Kapolri dan siapapun yang punya wewenang, tolong pilih pengawas di kepolisian ini yang benar, karena berdasarkan Perkap itu harus diawasi. Nyatanya penyidik bisa suka-suka, kemudian kalaupun mereka ada pengawasnya, begitu penyidik menyampaikan begini, pengawasnya cuma pelangak-pelongo, dia tidak bisa melakukan tugas pengawasan. Saya bisa buktikan dengan adanya perkara-perkara yang sudah berkali-kali saya ajukan, tapi apa yang terjadi, Pak? Mandul, kita sudah gelar perkara, sudah jelas faktanya melakukan kejahatan lawan yang kita laporkan, tetap aja nggak bisa. Tapi justru orang yang tidak bersalah, ya, dicari-carikan kesalahan. Kalau penyidik punya apa? Dan saya berani katakan ini, saya punya bukti. Ya, tolonglah kepada Bapak Kepolisian, Bapak Kapolri, tolong lakukan ini. Saya akan ulas. Pada bab 4 KUHP itu menerangkan bahwa penyidik dan penyidikan serta penuntut umum alias JPU dengan penuntutan berpedoman pada KUHP. Hakim tidak akan pernah mendapatkan yang namanya perkara kalau bukan mendapat limpahan dari jaksa. Jaksa tidak akan pernah mendapatkan perkara kalau bukan limpahan dari penyidik. Nah, penyidik ini adalah ujung tombak dari suatu perkara pidana. Penyidik mau benar, dia akan jadi benar itu perkara. Penyidiknya mau curang, dia akan jadi curang juga. Sebagai contoh, saya pernah melaporkan orang atau direktur BPR di Polda Jatim. Terlapornya ini berjuang, berusaha supaya dia tidak terjebak. Tapi karena penyidiknya serius, walaupun lama, 3 tahun bisa naik kepada, bisa dilimpah, bisa P21 dan dilimpah. Namanya berjuang di kejaksaan si pembuat ini, terlapor ini berusaha lagi untuk membuat apa ini? Bagaimana perkara yang supaya tidak lanjut? Yang terjadi apa? Perkara yang sudah P21 dan tahap 2 oleh jaksa yang dungu, tolol, dan mengerti dan tidak mengerti KUHP, langsung dipipong sampai ke Jampidum. Itulah saya pernah marah, karena apa? Perkara kecil kok bisa sampai ditangani Jampidum. Sudah P21 dan tahap 2, tapi keluar surat sakti, ya,
yang dikeluarkan dari Jampidum bahwa perkaranya dipertangguhkan. Nah, ini yang kadang-kadang apa ini? Jadi jaksa harusnya berpihak kepada, jaksa selaku pengacara negara harusnya berpihak kepada korban. Namun apa yang terjadi? Kalau sudah kemasukan kepentingan, maka sudahlah, korban itu udah ada ceritanya mau dibela sama jaksa. Karenanya kalau sekarang ini ada perkara jaksa Pinangki, itu nggak usah heran. Ya, nggak usah heran. Dan banyak sekali gitu. Saya senang mendengarkan sekarang ini lagi buka-bukaan, ya, tentang bobroknya kepolisian, ya, oknum kepolisian, tentang bobroknya oknum kejaksaan, tentang bobroknya oknum di Jaksa Agung, bobroknya di Mahkamah Agung. Saya senang, ini Tuhan mulai berbicara. Nah, hari ini saya akan bongkar itu. Apa yang menjadikan mereka terkena begitu. Mestinya mereka orang-orang terpilih yang diberi kedudukan dan jabatan itu menjalankan sebagai amanah. Dan mereka harus mengasah otaknya, kecerdasannya supaya tidak dungu, tidak bodoh, tidak tolol. Maaf, kalimat ini gak enak kedengarannya, tapi ini kalimat yang pantas, bukan mengarang. Karena apa? Kalau sudah punya jabatan, kemudian dia masih mau mempermainkan hukum, itu kan namanya dungu, bodoh dan tolol. Masa Anda penegak hukum harus melanggar hukum? Ini kan nggak benar, namanya tolol, ya kan? Jadi saudara sekalian, di dalam bab 4 menerangkan penyidik dan penyidikan maupun penuntut umum dan penuntutan itu semuanya berpedoman pada KUHP. Selama ini banyak sekali penyidik yang tidak berpedoman pada KUHP. KUHP-nya mereka tipis sekali, ya. Kemudian ini yang banyak dirasakan masyarakat, ketidakadilan. Ya, ternyata setelah ditelusuri mereka punya kepentingan. Jadi saudara, di dalam KUHP sudah diatur semua dan dibatasi, tidak boleh menyimpang. Seperti kebanyakan terjadi selama ini, sehingga kalau tidak ditolak dan tidak dilawan dengan keras, maka pencari keadilan selalu dirugikan. Sebagai contohnya, syarat kepangkatan penyidik itu jelas-jelas, dan prosedur penyidikan maupun laporan atau pengaduan itu diatur dalam KUHP. Begitu juga, ya, siapa yang namanya pelapor, siapa yang namanya pengadu, ya, itu diatur dalam KUHP. Siapa saksi dan ahli itu kayak apa. Tapi teman-teman pengacara, ya maaf, karena hanya ingin menjalankan pekerjaan secara normatif, itu udah digali. Nah, untuk itu kepada saudaraku semuanya, cobalah belajar, ya, alat bukti, barang bukti, ya. Jadi di KUHP itu sudah diatur apa yang namanya barang bukti, apa yang namanya ahli, apa yang namanya alat bukti, ya. Kemudian penghormatan hak tersangka, terdakwa, kewenangan penyidik, JPU maupun hakim sudah dibatasi, tidak boleh keluar dari KUHP. Karena selama ini terdakwa, ya, maupun pengacaranya hanya datar-datar saja, ditambah dengan ditambah dengan jaksanya yang curang, hakimnya yang nggak ngerti tapi punya kekuasaan, akhirnya jadilah seperti kayak gitu. Masyarakat cuma tahu tidak adil, tidak adil. Ketidakadilan itu ada disebabkan juga oleh karena apa? Kebodohan, ketidaktahuan, ya, daripada yang mau menegakkan hukum. Terlebih-lebih pengawas. Seorang pengawas yang diangkat menjadi pengawas bukanlah orang yang pernah terlibat dalam pekerjaan itu. Hanya karena mereka dekat dengan pimpinan, maka mereka dikasih wewenang untuk mengawasi. Ini yang memprihatinkan saudaraku. Kemudian yang kedua, tadi kita berbicara masalah KUHP.
Ya, mengingatnya tadi ya. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya. Undang-undang tersebut jelas mengatakan bahwa kepolisian mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Banyak penyimpangan yang kadang-kadang dipertontonkan oleh para penyidik. Hari ini, sekali lagi, saya ingin mengatakan kepada saudara semuanya, sudah saatnya masyarakat berani untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 jelas di sana. Advokat, harap Anda ketahui bahwa Perkap nomor 8 tahun 2009 ini adalah tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara selaku penyidik, pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Nah, ini kadang-kadang kita lalai untuk memperhatikan itu. Itu Perkap nomor 8 tahun 2009 sudah jelas menyangkut standar prosedur pemeriksaan dengan menghargai hak asasi. Selama ini saya lihat biasa-biasa aja, orang kalau tidak protes ya tetap jalan. Padahal yang kita tahu Perkap itu mengatur tentang kamu harus laporannya orang harus keperhatikan. Ini enggak. Jadi sekali lagi saudaraku, tolong rekan-rekan semuanya itu buka itu Perkap nomor 8 tahun 2009. Ya, karena itu memuat prinsip dan standar hak asasi manusia dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Di situ jelas, polisi tidak boleh apa, polisi hanya bisa begini, polisi. Jadi, makanya sekarang ini saya bersuara. Kalau ada yang keberatan, kemudian mau proses, saya silakan. Ya, saya sudah mengerti apa yang dibilang standarnya pemeriksaan. Saya sudah tahu namanya implementasi prinsip dan standar asasi manusia dalam penyidikan oleh kepolisian. Jadi kita tidak boleh diam saja. Ya, masyarakat itu sudah harus sadar. Lalu Perkaba nomor 3 tahun 2014. Di sana dalam panggilan kepada seseorang yang dibilang tersangka selalu dimuat Perkaba nomor 3 tahun 2014. Tetapi implementasinya enggak seperti itu. Ya. Jadi Perkaba nomor 3 tahun 2012 adalah tentang SOP penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidik menerima laporan dari masyarakat, seperti termuat dalam lampiran 3 halaman 12 terkait tata urutan penyidikan, ya, tindakan pidana. Ini juga perlu saya sampaikan kepada kepolisian, penyidik. Anda apa yang saya sampaikan bukan hanya masyarakat, termasuk penyidik juga harus belajar apa yang harus diperhatikan. Pertama, kalau ada laporan yang sudah jelas, kalau laporan ke polisi kan bukan laporan sekedar laporan, pasti itu ada muatan pidananya. Nah, penyidik itu harus